Mengenal Tuhan perlu usaha. Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10. Mari kita baca bersama-sama. Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Dia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan ke tempat 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Amin. Haleluya. Mengenal Tuhan perlu usaha, supaya pengenalanmu akan Tuhan benar. Sekali lagi saya sampaikan, pengenalan Tuhan perlu usaha supaya pengenalan kita akan Tuhan itu benar, tidak asal-asalan atau tidak asal kenal. Jadi perlu usaha. Makanya mengenal Tuhan jangan hanya dari cerita. Ini sudah berkali-kali saya sampaikan. Mengenal Tuhan jangan hanya dari cerita atau kata orang. Seperti yang dialami Ayub. Makanya Ayub berkata dalam Ayub 42 ayat 5, apa kata Ayub? Ayub 42 ayat 5. "Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Ya. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau." Iya. Ayub berkata, "Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau." Haleluya. Ayub mengalami perubahan itu ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan, berbicara langsung dengan Tuhan. Itu dimulai dari Ayub pasal 38 kalau saudara baca. Nanti saudara periksa di rumah. Jadi dari kitab Ayub pasal 38 itulah, dari situ mulai diceritakan ya bagaimana Ayub mengalami perjumpaan dengan Tuhan, pengenalan akan Tuhan itu lewat perjumpaan, berbicara secara langsung. Ya. Jadi kalau sebelumnya Ayub mengenal Tuhan dari apa kata orang, yaitu dari sahabat-sahabatnya, salah satunya Elihu. Jadi kalau saudara baca dari awal kisah Ayub sampai ke pasal 37, tidak ada dijelaskan di situ bagaimana Ayub mengenal Tuhan. Tetapi yang dijelaskan di situ bahwa Ayub itu orang yang saleh, takut akan Tuhan, jujur. Haleluya. Berarti bisa nggak kita jadi orang yang saleh, hanya mengenal Tuhan dari apa kata orang? Bisa. Saudara bisa jadi orang yang takut akan Tuhan, jujur, saleh,
hanya karena mendengarkan khotbah-khotbah tentang Tuhan. Bisa. Ya. Tapi ada kelemahannya. Ada kelemahannya, Bapak Ibu. Di mana kelemahannya? Ini yang dialami Ayub. Ya. Orang yang mengenal Tuhan hanya sebatas cerita, hanya sebatas apa kata orang, hanya sebatas dari khotbah-khotbah, tidak mengalami secara pribadi, itu berbeda. Kalau hanya sebatas cerita dan hanya sebatas apa kata orang, apa kata pendeta lewat khotbah-khotbah, lalu saudara berubah, bisa. Tapi daya tahannya enggak bisa kita jamin. Begitu berhadapan dengan cobaan, begitu berhadapan dengan pujian, rontok. Bukankah itu yang dialami Ayub? Yang tadinya dia orang yang saleh, takut akan Tuhan, semua berjalan dengan mulus. Tapi begitu Tuhan mengizinkan iblis mencobai dia tidak sanggup. Dia marah sama Tuhan, dia menuntut sama Tuhan, protes sama Tuhan. Kenapa? Karena ternyata pada saat itu dia hanya mengenal Tuhan hanya karena dari apa kata orang, tidak mengalami secara langsung, secara pribadi, tidak mengalami perjumpaan secara pribadi, tidak pernah mengalami komunikasi secara pribadi dengan Tuhan. Nah, ini yang dialami orang-orang Kristen sekarang. Hampir 100% orang Kristen sekarang hanya mengenal Tuhan Yesus itu hanya sebatas cerita-cerita, perkataan-perkataan, apa kata orang, apa kata hamba Tuhan, apa kata pastor, apa kata penginjil-penginjil. Tapi tidak pernah mau berusaha untuk mengenal Tuhan secara langsung pribadi, mengalami perjumpaan, berkomunikasi secara langsung. Itu makanya imannya nggak kuat, kepercayaannya nggak kuat, nggak sanggup. Tangkap kira-kira sampai di sini. Haleluya. Amin. Makanya Ayub sempat kecewa nggak sama Tuhan? Sempat. Sama dalam hubungan pasangan suami istri. Kalau dari awal kita benar-benar mengenal dia lebih dalam secara pribadi, maka ketika terjadi hubungan itu menjadi satu tubuh, mungkin nggak di tengah perjalanan ada kekecewaan? Mungkin nggak di tengah perjalanan ada sakit hati? Namanya sudah mengenal, benar-benar mengenal. Jadi apapun yang terjadi pasti dijalani. Kenapa? Kami berkata dalam ya udah, aku sudah kenal dia dari awal. Memang begini sifatnya, begini karakternya, begini dia, begini cara berpikirnya. Begitulah kita dengan Tuhan. Jadi jangan kita santai-santai dalam mengenal Tuhan. Kita harus berusaha mengenal Tuhan. Buat usaha mengenal Tuhan lebih lagi. Jangan cukup hanya mendengarkan cerita-cerita khotbah-khotbah. Usahakan bagaimana engkau mengenal dia secara pribadi, mengalami perjumpaan. Nangkap enggak kira-kira ini? Haleluya. Saya sudah banyak jelaskan bagaimana mengenal secara pribadi, bagaimana mengenal dari apa kata orang.
mengenal dari apa kata orang bisa aja salah. Iya kan? Karena bisa aja yang disampaikan itu ditambah-tambahin. Tapi kalau sudah mengenal secara pribadi, siapa yang mau menambahi orang kita secara langsung berjumpa? Sama dengan misalnya pribadi saya, orang yang mengenal saya hanya karena apa kata orang, dia bisa salah mengenal. Dia bisa salah mengenal, dia bisa salah paham tentang saya. Tapi ketika mengenal secara langsung, mengalami perjumpaan, itu sangat berbeda. Apalagi sering berjumpa. Orang yang sering berjumpa, pengenalannya itu kuat. Dia akan tahu lebih dalam siapa yang dia kenali, bahkan dari hal-hal yang terkecil. Begitulah kita dengan Tuhan. Semakin sering kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara spiritual, secara roh, mungkin lewat penyembahan kita yang aktif, doa pujian dan penyembahan kita, lewat gaya hidup kita yang terus menjaga kekudusan, berusaha hidup benar, maka engkau akan semakin mengerti siapa Tuhan, memahami dan mengetahui pribadi Tuhan dari hal terkecil dari Dia. Dan itu yang akan membuatmu berubah. Itulah yang dialami Ayub. Setelah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, berbicara secara langsung dengan Tuhan mulai dari pasal 38. Makanya dikatakan tadi di situ, makanya dia katakan, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ya, berarti itu ada perjumpaan langsung, pertemuan secara langsung. Dan ini yang membuat dia sadar dan berubah. Makanya Ayub berkata lagi dalam ayat berikutnya di ayat 6. Apa katanya di ayat 6 tadi dari pasal 42? Baca yang keras. Satu orang. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Iya. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Karena perkataan yang mana maksudnya? Karena di pasal sebelumnya Ayub marah, bahkan menghujat Tuhan dia, ya. Protes dia sama Tuhan. Itu maksudnya tadi dia cabut perkataan itu. Tuhan, aku salah. Aku sudah berkata begini, aku sudah berkata begini. Begitu maksudnya, ya. Lalu dikatakan apa? Dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu, maka muncullah penyesalan diri. Muncul penyesalan diri. Kalau sudah muncul penyesalan diri, pasti akan terjadi yang namanya perubahan. Kenapa orang-orang sudah berbuat salah pada Tuhan tidak ada penyesalan? Merasa nggak ada apa-apa kok. Emang kenapa rupanya kalau bersalah? Emang kenapa rupanya kalau berdosa? Santai aja orang sekarang. Iya kan? Santai nggak? Memang kenapa rupanya? Misalnya, emang kenapa rupanya kalau aku merokok? Emang kenapa rupanya aku kalau minum tua? Emang kenapa rupanya aku kalau berbohong? Memang kenapa rupanya aku kalau pergi ke kuburan? Memang kenapa rupanya aku kalau menyembah berhala? Mereka tak merasa bersalah, karena mereka tidak mengenal Tuhan dengan benar. Mereka hanya mengenal Tuhan secara dangkal, seperti yang selalu saya sampaikan. Orang-orang Kristen sekarang hanya mengenal Tuhan hanya sebatas Tuhan itu kasih. Makanya suka berbuat salah pun, berdosa pun tidak pernah merasa bersalah. Tidak ada penyesalan. Andai kata mereka mengenal Tuhan dengan benar, apalagi mengenal secara perjumpaan pribadi, mereka pasti takut. Kenapa takut? Karena pribadi Tuhan yang mereka kenal selama ini, dari apa kata orang, dari apa kata pendeta, dari apa kata paspor, ternyata jauh berbeda dari apa yang dia lihat secara langsung. Salam.
Mantap sampai di sini. Haleluya. Siap berusaha untuk mengenal Tuhan? Apa terus berusaha cari uang? Iya kan? Aku berusaha mengundi heping. Terus kita berusaha. Terus kamu boleh mengeluh. Dan mungkin sampai mati akan terus berusaha mencari uang. Tapi berusaha untuk mencari Tuhan. Ihuway Pak. Perlu yang ini. Sudah perlu ini. Ya kok tidak kita menunda-unda ya. Tapi jangan sampai kita lupa bahwa mengenal Tuhan juga perlu usaha. Salam saudaraku. Yang di sampingmu, makanya berusaha mengenal Tuhan. Iya, berusaha. Jangan puas hanya sebatas cerita-cerita. Ya, Yesus itu baik, Yesus itu adalah kasih, Yesus itu lemah lembut. Benarnya itu. Tapi alangkah lebih benar lagi kalau kita secara langsung dengan Dia, mengalami Dia, amin. Apalagi kalau sampai kau nikmati pribadinya, luar biasa. Seperti lagu tadi kan, menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Ya, kau nikmati nggak di setiap waktu? Atau pekerjaanmu yang kau nikmati setiap waktu? Iya kan? Ketika kau capek sudah lelah, baru kau cari Dia. Kan gitu kan? Langsung lelah kan? Nggak pusing deh, nggak bingung. Ini belum koleksi Yesus. Iya kan? Kan gitu sekarang banyak orang. Setelah ketemu, dia dipuaskan kalau ketemu. Banyak memang orang ketemu sekali ketemu dia dipuaskan, hilang lagi. Biar kadang komen nih, di Sony, kalau dua Tuhan, kemarin kata-katanya luar biasa Pak di sini Pak. Kemarin katanya datang lagi, enggak datang lagi. Jadi begitulah kita sama Tuhan ya. Ketika kita dipuaskan, diberikan kelegaan luar biasa, udahlah dulu Tuhan, aku urus dulu urusanku. Nanti kalau kira-kira aku haus, lapar akan pribadimu, datang lagi aku. Jadi seperti permainan Tuhan itu ya. Iya kan? Barulah kita dimana kami jumpa ya. Jiwa kemarin sama kemarin udah saya bilang datanglah. Ya rajin terus ibadah. Kan banyak perubahan kami ya, mau puji Tuhan lama kita berjumpa. Saya mengenal mantap kata-kata itu tadi malam, keren. Memang itulah manusia ini. Apalagi sekarang kamu lagi yang ke rumah dia, memang katanya. Wih deh, iya mak. Memang banyak perubahan kami. Itu kuliah tarik kuliah dia jauh banget. Ngomong lagi bikin bukan. Tapi kira lagi dia kata-kata inti. Baru tadi malam bayangin hanya cara berapa jam. Salam. Aku kalau udah melayani jiwa-jiwa ini kadang-kadang dimenang. Apalagi kalau sudah menyanjung Tuhan dalam hatiku. Aman juga bisa cukup Tuhan. Masuk suruh be dan dulu be dalam hatiku. Tadi malam saya bilang, Inang, udah banyak yang begitu sama kamu. Maksudnya barang tak kira be, kamu tiada be, tahu bahasa ini kau ada setelah itu dari terus. Jadi janganlah kita buat Tuhan itu permainan, saudaraku. Firman Tuhan berkata dalam Alkitab apa? Tuhan tidak mau dirinya dipermain. Ayo di ayat mana itu? Kalau kau sering baca Alkitab kau akan tahu ayat mana itu. Ada yang saya tahu baca Alkitab jarang, tak buat Pak.
Kayak mana itu? Salam Pak Ustaz. Kayak mana itu saudaraku? Galatia namanya 7. Ayo, satu orang yang keras, yang sering mempermainkan Tuhan, baca yang keras. Galatia namanya 7. Janganlah sesat, Allah tidak membiarkan dirinya permainkan. Karena apa yang ditabur orang itu, karena apa yang ditabur itu juga yang akan dituai. Iya. Jadi jangan coba-coba mempermainkan Tuhan. Bahkan saya bilang tadi malam, saya gembala. Maafin, bahkan yang mati pun dari power of God banyak. Ya. Tapi enggak, ini juga. Sampai saya saksikan ada beberapa orang yang sampai mati. Ya. Awalnya bagus-bagus, nah mengalami kuasa Tuhan mujizat, bersaksi wah luar biasa mah begini. Nggak nampak lagi batang hidungnya, nggak lama kemudian kita dengar berita sudah inailahi rajim. Begitu orang katanya. Mungkin dia pikir ini agar Ustaz nyamangin dia datangnya terus diribat ke tempatnya, pikirnya mungkin. Kalau dalam hati saya begitu. Nah, karena kan orang kita Batak ini kan paling gampang praduga yang positif pun kita sampaikan, bisa praduga, itulah hebatnya kita mahal. Selalu ya, ternyata benar, tapi nggak tahu ya esok hari berdua lagi lah. Jadi jangan permainkan Tuhan. Jangan ikut-ikut kita seperti orang yang di luar sana mempermainkan Tuhan. Biarkan mereka mempermainkan Tuhan, tapi jangan ikut kau mempermainkan Tuhan. Karena Tuhan itu bukan permainan. Tuhan yang kita sembah itu, yang memberikan kita kehidupan, napas hidup, kesehatan, adalah Tuhan yang agung, Tuhan yang mulia, ajaib, yang layak untuk dihormati, diagungkan, disembah, bukan untuk dipermainkan. Haleluya. Jangan permainkan. Saya kalau udah melihat orang mempermainkan Tuhan, saya yang gemetaran Bapak Ibu. Benar, karena sudah saya tahu akibatnya. Tinggal nunggu waktu. Habis. Saya udah berkali-kali disampaikan. Banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab yang bisa kita pelajari. Saya sudah sampaikan bagaimana mempermainkan Tuhan. Habis. Biarkan mereka mempermainkan Tuhan, tapi kita jangan. Jangan kita buat Tuhan itu hanya sebatas pelarian saja. Haleluya. Ketika kita sudah diberi kenikmatan, kelegaan, kesegaran, beri lagi bagi dia kenikmatan. Beri lagi kelegaan bagi dia, kesegaran, kenikmatan bagi pribadinya. Lewat apa? Mari tetap kau konsisten setia dalam kepada dia. Berusaha lebih lagi mengenal dia lebih dalam lagi. Amin saudaraku. Sembarangan saudara cari uang enggak. Cuma jangan sampai untuk uang kita, usaha kita mati-matian. Tapi untuk Tuhan, mengenal Tuhan, kita sepele. Jadi harus bisa dibedakan mengenal Tuhan dari apa kata orang dengan mengenal Tuhan dari perjumpaan. Ya. Makanya Ayub langsung berubah, keadaannya berubah, cara pandangnya akan Tuhan berubah, hidupnya pun berubah. Coba lihat di ayat 10, apa dikatakan di ayat 10 Ayub tadi di ayat 10-nya, Ayub 42.
Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Karena ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaan dahulu. Iya. Jadi apa yang sudah hilang itu kemarin itu harta bendanya, ya, habis semua Tuhan kembalikan 2 kali lipat. Terjadi perubahan bukan hanya terjadi kepada perubahan secara pandang dia akan Tuhan, paradigmanya akan Tuhan, pengenalannya akan Tuhan, bukan hanya itu berubah, tapi juga keadaan hidupnya berubah. Berkat-berkat materi di dalam hidupnya berubah 2 kali lipat. Begitulah hebatnya Tuhan kita, begitulah baiknya Tuhan kita. Tuhan kita nggak ada yang rugi, ada yang rugi nggak? Rugi nggak Ayub mengenal Tuhan? Nggak ada yang rugi mengenal Tuhan. Tuhan itu selalu gimana ya? Tuhan itu nggak pernah mau gratisan loh sama kita sebenarnya. Dia selalu berikan bonus, Bapak Ibu. Karena kita aja yang nggak mau. Kita lebih menyukai bonus-bonus dunia ini. Kita lupa bahwa Tuhan bisa memberikan, bahkan mampu memberikan lebih daripada itu. Salam. Enak nggak ayunya? Enak nggak ayunya? Demikianlah Zakheus berubah setelah mengalami perjumpaan langsung dengan Tuhan, dan itu tidak mudah bagi Zakheus yang memiliki kekurangan fisik, yaitu pendek, membuat dia sulit mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara langsung. Sulit dia memandang Tuhan secara langsung karena pendek, dihalangi orang-orang yang tinggi. Tapi itu tidak membuat semangatnya patah. Amen. Dia berusaha. Dia berusaha. Jadi kekurangannya itu tidak dia buat menjadi sebuah alasan untuk tidak mengenal Tuhan. Nah, kita kan beda. Kebiasaan kita apa? Memanfaatkan kekurangan kita, memanfaatkan kelemahan kita menjadi sebuah alasan untuk tidak berusaha mengenal Tuhan. Betul? Betul enggak? Harusnya langsung kecap, betul itu Pak, betul. Iya kan? Kenapa enggak datang ibadah? Begini Pak. Kenapa enggak doa? Begini Pak. Selalu kita cari kekurangan kita untuk membuat sebuah alasan. Rajinnya menyembah, berdoa, memuji, menyembah di rumah. Itulah Pak, memang kehidupan ibadahnya Pak. Terus, tapi ini yang susah. Langsung kita kasih tahu, Bapak enggak tahu, jadi ini aku sebenarnya Pak. Tapi kan keadaan Pak. Bapak ngerti juga lah. Senang kita memberitahukan itu kan? Betul nggak? Itu yang dilakukan orang-orang. Bukan hanya saudara yang di luar sana pun kalau ditanya, ada telepon awal ya tuh ke dagang di situ. Oh, kan itu sibuk katanya kan ya? Bisa kita dimaki. Iya kan? Bu pulau. Sebuah masalahku katanya kan dia jadikan masalahnya itu. Dia jadikan kesibukannya itu menjadi sebuah alasan untuk dia tidak lagi berusaha mengenal Tuhan. Kalian mau kita di tempat dengan mobil. Amin. Nggak lolos miliun. Mau sibuk tetap dia berusaha mengenal Tuhan. Makanya ada hari ini di tempat ini.
Hujan badai pun diterobos. Amin. Itu akan berusaha terus dia. Berusaha mengenal Tuhan. Harus berusaha. Harus berusaha. Amin ya. Jadi jangan gunakan kekurangan kelemahanmu menjadi sebuah alat untuk tidak berusaha mengenal Tuhan. Padahal kita kan normal, ya, normal kan? Iya, semua kita ini yang ada di sini saat ini normal semua secara fisik. Atau ada di sini seperti si Zacchaeus, yang pendek sekali. Zacchaeus itu berusaha. Apa yang dia lakukan? Usaha apa yang dia lakukan? Naik ke atas pohon, mancat dia. Mungkin dalam hatinya kan, gara-gara kasih kau tahu nanti tipu-tipu lah, suruh itu disusi ya, suruh kok kita disusi, kok yang hilang dari mana pun kau kan, jadi pohon, ada pohon nih, mancat dia, teng, nampak dia, semua udah pilih susi, nggak tengjong mana, tipuin, nah itu bagus rohani ya. Ini rupanya Yesus yang dibilang orang itu memang mantap dia, katanya dalam hatinya. Nah Yesus melihat, ada orang yang manjat. Kaget Yesus kan, dia harus dijauh kan. Tapi Yesus tahu, ini orang ini luar biasa ini. Demi hanya untuk melihat diriku, mengenal aku lebih lagi, berani dia manjat, kata Yesus kan. Makanya langsung Yesus cakap. Kalau kau terus berusaha mengenal Tuhan Yesus lewat pujian penyembahanmu, rajin berdoa, maka cepat atau lambat dia akan menyatakan diri kepadamu, dia akan datang. Amen. Percayalah, Amen. pasti dia akan datang. Waru iya, iya kan? Langsung dia bilang, memang kau, kulihatnya kau dari atas, kuperhatikan kau terus berusaha mengenal aku lewat hadiratku, pujian penyembahanmu itu. Amin. Bagaimana kita mau mengenal Tuhan? Berdoa, memuji, menyembah Tuhan pun malas, baca kitab malas, semua malas. Tapi kalau dibilang mau kerja, hari ini aja. Kerja apa itu? Ada kerja di sana. Hari ini aja 200.000. Serius kau? Iya. Langsung semangat. Tapi Roh Kudus bilang, menyembah kau. Udah berdoa enggak, katanya. Pura-pura enggak dengar kita kan? Jadi horo, katanya. Pura-pura enggak dengar kita. Tapi urusan uang, sinyal kita itu begitu tajam. Berubah nggak hidup Zacchaeus? Berubah. Di ayat 89 dikatakan apa? Apa dikatakan di ayat 9? Tapi Zacchaeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang berperas dari seseorang. Lalu, apa yang bisa saudara ambil di sini sebagai introspeksi bagi saudara? Perubahan apa? Yang pertama, perubahan apa? Berarti bisa kita simpulkan dari sini bahwa sebelumnya si Zacchaeus ini orang pelit. Serius detok kalau mereka dia. Ya kan?
Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Langsung hatinya berubah menjadi hati yang murah hati, dari hati yang pelit jadi murah hati. Tidak iso tangan rupiah pilih. Amin. Karena sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Semua sudah murah hati. Haleluya. Ya kan? Ini perubahannya. Kenapa orang-orang Kristen 90% masih pelit sama Tuhan, sama Tuhan? Karena pengenalannya akan Tuhan hanya sebatas cerita, makanya dia pelit. Masa mau dikasih uang sama Tuhan, Tuhan nggak berbuat, katanya. Pelit dia. Tapi kalau dia kenal Tuhan secara pribadi, tahu dia Tuhan sangat dalam mengenal Tuhan, nggak mungkin dia berani berkata seperti itu. Jadi pengenalan Zakheus dengan Tuhan secara langsung, secara pribadi, membuat hatinya berubah. Udah berubah ke hatimu? Amin. Amin, saudaraku. Amin. Ayat 9 apa? Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Yesus langsung bicara tentang keselamatan. Mau selamat rumah tanggamu? Amin. Mau selamat rumah tanggamu? Amin. Kenali Tuhan secara pribadi, berusaha mengenal Tuhan lebih lagi. Amin. Jadi langsung berdampak ke rumah tangga. Berdampak, kan firman Tuhan berkata apa? Satu orang diselamatkan, sisi rumah. Iya. Jadi kenal lagi ke ayat itu. Jadi jangan malas-malas mengenal Tuhan lebih lagi. Tuhan perhitungkan usahamu. Tuhan nggak perhitungkan usaha kita, Bapak. Usaha kita mengenal Dia selalu Dia perhitungkan. Usaha saya mengenal Tuhan dari dulu sampai sekarang selalu Tuhan perhitungkan. Saya tahu Tuhan perhitungkan. Amin ya. Jadi pengenalan kita akan Tuhan berhubungan dengan keselamatan. Dan itu juga yang dikatakan dalam Hosea 4 ayat 6. Ini juga sudah berkali-kali saya sampaikan. Hosea 4 ayat 6 apa katanya? Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau lah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imanku. Dan karena engkau merupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan merupakan anak-anakmu. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau yang menolak pengenalan ini. Kita yang menolak dengan alasan-alasan yang tadi. Kita seringkali menolak pengenalan akan Tuhan dengan kesibukan dan sebagainya. Baru dikatakan di situ, maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau merupakan pengajaran Allahmu. Jadi pengenalan berhubungan juga dengan pengajaran. Kalau saudara mengenal Tuhan dengan benar, saudara akan cinta pengajaran Tuhan. Benar nggak? Hah? Saudara akan cinta pengajaran, firman pengajaran maksudnya. Ya? Tapi karena saudara nggak mengenal Tuhan dengan benar, maka saudara nggak cinta pengajaran, nggak suka dengan pengajaran, maka ini juga akan berdampak kepada apa? Anak-anak kita. Kalau udah bicara anak-anak kita, berarti udah bicara juga rumah tangga, keluarga. Ini harus dipahami. Kenali Tuhan itu dengan benar, kenal lebih lagi, berusaha mengenalnya lebih lagi. Maka dari situ kau akan kelihatan bagaimana kau menyukai pengajaran Tuhan.
kita lihat sekarang kan sangat memprihatinkan. Orang nggak suka pengajaran Allah. Orang nggak suka cinta pengajaran Allah. Apa itu? Nah, di sana nggak kayak gitu kok. Masa dosa-dosa disinggung-singgung, masa kok banyak keras-keras. Ini orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan benar. Makanya dia nggak cinta, nggak suka dengan pengajaran. Ya. Nah kemudian berikutnya, tadi pengenalan itu berhubungan dengan keselamatan. Nah pengenalan juga, pengenalan kita akan Tuhan berhubungan dengan pengertian. Berhubungan dengan pengertian. Buka Amsal 9 ayat 10. Ini yang terakhir. Amsal 9 ayat 10. Apa katanya di situ? Permulaan nikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Yang mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Mengenal Tuhan, mengenal Allah adalah pengertian. Jadi pengenalan kita akan Tuhan juga berhubungan dengan pengertian. Orang yang mengenal Tuhan, pengertiannya akan segala sesuatu, ya. Terlebih lagi pengertiannya akan Tuhan dan firman Tuhan berbeda dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Nangkep nggak kira-kira di sini? Saudara mendengarkan khotbah-khotbah orang yang punya hubungan secara langsung dengan Tuhan secara spiritual, itu pengertiannya akan firman itu berbeda dengan orang yang gak punya hubungan dengan Tuhan secara langsung, yang hanya mengenal Tuhan dari apa? Teologi. Baca buku terus baca buku, tiap hari baca buku sampai segini, numpuk di mejanya, tiap hari itu aja kerjanya. Lalu saudara dengarkan khotbahnya, bandingkan berbeda pengertiannya, pemahamannya akan Tuhan dan firman Tuhan, dan pengertiannya akan segala sesuatu berbeda. Saudara bandingkan nanti. Gak apa-apa, saudara pun cuma power off kan. Saudara punya masalah, nggak usah dulu datang sama saya. Coba tes, cari pendeta, kalau bisa yang gelarnya MTH. Saudara konseling ke sana. Buat bukti perbandingannya. Habis itu saudara konseling dengan saya, dengan masalah yang sama. Pasti pengertiannya berbeda. Maka nggak kira-kira? Siapa yang pernah punya pengalaman seperti itu? Ayo. Sudah pernah konseling dengan yang MTH atau MTO, lalu pernah dia juga konseling dengan hamba Tuhan yang hanya gelarnya juga nggak jelas, tapi bergerak dengan roh Tuhan, pekerjaannya hanya ya sibuk aja nyembah Tuhan. Siapa yang pernah? Asik jauh. Nggak pernah punya masalah ini. Nggak pernah punya masalah ini. Dia bunyi. Jadi ada pengalaman lunas namun ikut Tuhan Allah. Tolong saudaraku. Masih indah kalau pengalaman. Bapak aku mah pesta man. Iya, nggak apa-apa nanti sedang tes ya. Nggak apa-apa. Kita kan harus diuji kan. Oh, kalau dia pakai malakina, gitu kan ada masalah pun. Bang kita bisa tidak, bahkan master, lama juga susah. Konseling maju doa. Ya kan? Misalnya masalah anak, coba saudara konseling masalah anak kepada orang yang pengetahuan teologianya kuat. Pengenalannya akan Tuhan itu hanya sebatas pengetahuan, baca buku dengan khotbah, tapi nggak mau mengenal Tuhan secara pribadi. Saudara konseling tentang masalah anak. Lalu setelah itu saudara konseling masalah anak dengan seorang hamba Tuhan yang memang sehari-harinya dia sibuk dengan pribadi Tuhan, menjalin hubungan dengan Tuhan. Lalu nanti saudara bandingkan bagaimana jawabannya. Itu jauh berbeda. Karena pengertiannya, pemahamannya akan masalah itu berbeda, sangat berbeda. Saya sudah mengikuti dulu beberapa seminar tentang anak yang lewat gereja.
waktu organisasi sebelumnya, organisasi pertama kali. Sering buat seminar tentang rumah tangga keluarga. Ya, nggak ada yang memuaskan. Karena mereka menceritakan sesuatu yang dari mereka baca. Pengertian orang yang dia sampaikan, dan itu terus turun temurun, Bapak Ibu. Nggak memuaskan sampai hari ini. Apa yang pernah saya dengar itu nggak pernah saya terapkan. Tangkap kira-kira ya. Haleluya. Jadi kalau saudara mau punya pengertian yang jauh berbeda dari orang lain, dari orang yang hanya biasa-biasa aja pengenalannya akan Tuhan, kau punya kerinduan perbedaan pengertian, maka kenallah Tuhanmu dengan benar. Berusahalah mengenal Tuhan lebih lagi sampai engkau mengalami perjumpaan dengan Dia. Amin, saudaraku. Haleluya. Misalnya juga saudara menanyakan tentang Roh Kudus kepada seorang hamba Tuhan yang hanya belajar Roh Kudus dari buku, dari pengetahuan teologia, lalu saudara belajar tentang Roh Kudus dengan orang atau hamba Tuhan yang benar-benar sudah bersekutu dengan Roh Kudus, pasti Kenapa banyak hamba Tuhan menghujat kekerakan Roh Kudus, menghujat kuasa Roh Kudus, menghujat mujizat-mujizat yang dikerjakan Roh Kudus? Karena mereka mengenal Roh Kudus hanya sebatas pengetahuan, tidak mengalami secara pribadi. Kalau mengalami secara pribadi, tidak mungkin dia berani menghujat, karena dia mengerti dan mengetahui bahwa itu benar-benar pribadi Roh Kudus. Haleluya. Jadi hati-hati kalau konseling. Ya siapa tahu nanti saudara nggak dipakai lagi, tiba-tiba terpindah kota, gantilah gembala, bukan? Ini yang anak muda bisa jadi kan, ketika berumah tangga tiba-tiba pindah. Selektif, jangan asal konseling. Pokoknya hamba Tuhan, enggak. Jangan asal hamba Tuhan. Nanti hamba Tuhan rupanya hamba. Iya. Yang saudara kira jangan main-main. Ingat, firman Tuhan berkata dalam Alkitab, uji segala sesuatu. Kita sudah belajar beberapa minggu yang lalu tentang menguji segala sesuatu. Segala sesuatu harus diuji. Bukan hanya roh Tuhan, semua harus diuji. Pengertian juga harus diuji, pengetahuan juga harus diuji. Kita juga sudah belajar tentang hikmat. Hikmat juga harus diuji, bahwa ada hikmat yang murni, ada hikmat yang tidak murni, ada hikmat yang palsu, ada hikmat yang original. Itu pun sudah kita belajar, nggak mungkin saya sampaikan lagi sekarang. Sudah berkali-kali juga saya sampaikan itu. Semua harus diuji. Kamu sudah pernah juga gereja Smyrna, Pak? Itu gereja pengajaran baru sama lagi Pak. Cuman perbedaannya mereka itu Pak, setiap doa penyembahan pertama ngobrol nih langsung berbahasa Arab gitu Pak. Jadi kamu sedikit kok bisa gitu? Bahwasanya kamu begini, orang yang menurut Kudus itu nggak segampang orang belajar gitu Pak. Iya. Jadi orang tuh kok bisa ya berdoa itu bisa langsung berbahasa Arab gitu. Tapi belum apa? Belum Roh Kudus, belum dilawat Roh Kudus. Nah, gitu Pak. Itu. Langsung bisa berbahasa, tapi orang mesti kayak macam apa? Ya itulah bahasa hafalan tadi. Nah, apalah gitu. Itu. Nah itu juga kita harus uji, karena juga sekarang banyak gereja yang menggunakan bahasa roh hafalan. Makanya sama. Kita nggak usah sebutkan sinodinya. Ada satu sinode bahasa rohnya sama. Dari dulu sampai sekarang, karena memang diajarkan bahasa itu. Nggak tahu lagi sekarang masih ada kursus itu. Kalau dulu ada kursus bahasa roh, training bahasa roh ada. Dan saya pernah mengikuti, dan pernah saya ceritakan kepada saudara.
Makanya bahasa rohnya sama. Kenapa sama? Karena dihafalkan. Ngerti? Padahal Injil mengatakan, firman Tuhan dalam Alkitab tidak sama, selalu berbeda. Iya, berbeda. Ini sama. Mau ke cabang mana pun kita ibadah sama. Sekarang. Karena dihafalkan. Akhirnya sepertinya semua penuh Roh Kudus, padahal tidak. Makanya perilakunya tidak menggambarkan apa? Buah-buah Roh Kudus, karena memang dia nggak penuh Roh Kudus, hanya dia menggunakan bahasa Roh Kudus itu pun nggak tahu yang asli tahu di mana. Nah ini juga kita harus hati-hati. Inilah fungsinya pengajaran. Firman pengajaran itu menghandle, menghambat, menghalangi, menyaring segala sesuatu yang palsu. Jangan sampai masuk. Amin ya. Haleluya. Jadi kalau juga kita bicara pengenalan, memang sudah termasuk juga ke situ ya. Salah satu pribadi Tuhan itu yang adalah roh, berarti berhubungan dengan bahasa roh, berhubungan lagi dengan karunia-karunia roh semuanya. Makanya enggak selalu saya sampaikan, pengenalan akan Tuhan itu tidak gampang, tidak sedangkan yang kita pikirkan, tidak mudah. Makanya perlu usaha. Bagaimana juga kita berusaha untuk ke surga, dan juga kita berusaha mengenal Tuhan. Karena Tuhanlah surga. Dialah surga itu. Haleluya. Iya, harus paham. Bukan mama kita surga. Haleluya. Jangan ikut-ikutan, saya harus sampaikan terus. Bukan mama kita surga. Orang salah itu. Di Kristen gak ada itu. Surga di telapak kaki ibu. Memang surga itu rendahan, murahan, enggak. Itu bahasa dunia itu, kayaknya di Alkitab. Makanya hiduplah sesuai konsep Alkitabiah. Jangan keluar dari konsep Alkitab, supaya kita tidak disesatkan. Amin. Haleluya. Demikian firman Tuhan, besok kita lanjutkan dalam ibadah sabat. Mari kita tutup Alkitab kita. Haleluya.